Bulletproof idiot, inside and out! Bermula pada penjara Rusia, sekelompok narapidana yang baru saja tiba, mereka telah divonis hukuman seumur hidup di dalam penjara. Semua orang langsung menyambutnya dengan sorak, masing-masing akan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Penjara yang sangat ketat, tidak akan ada satu orang pun yang bisa lolos dari penjara ini. Salah satu dari mereka yang bernama Sergei, dia telah divonis hukuman seumur hidup. Tanpa ada alasan, dia akan membusuk di tempat ini. Suatu ketika Sergei yang sedang berolahraga langsung diganggu oleh para berandal. Lalu tiba-tiba Идите нахуй. akibat kelakuan Sergei yang menghajar para tahanan, dia pun langsung dibawa ke sebuah dedengkot. Dialah yang bernama Samyon Korny, salah satu bos yang paling mengerikan, di mana seluruh para tahanan tidak pernah berani untuk mengganggunya. Samyon mengatakan apa yang telah membawanya datang ke tempat ini. Sergei langsung mengutarakan bahwa dia adalah pemburu yang telah diutus untuk menghajar seluruh para penjahat. Kemudian, sebelum kita lanjut, kita akan mengingat 16 tahun yang lalu. Dua saudara yang berada dalam mobil, dia telah dibawa oleh ayahnya yang bernama Dimitri dan Sergei yang masih muda. Dia adalah kelompok pemburu yang telah dipimpin oleh ayahnya bernama Nikolai, salah satu pemburu yang paling bengis di dunia dan menguasai semua bisnis perdagangan yang sangat gelap, di mana Nikolai sekarang membawa anak-anaknya untuk belajar berburu dan menjadi mafia di masa depan. Kemudian di sisi lain kita akan beralih ke Tanzania Utara. Sang nenek yang sedang mengobrol dengan gadis kriwilnya, dialah yang bernama Calypso, mengatakan kepada cucunya bahwa salah satu keluarga dari kita telah mewarisi ilmu perdukunan dan kegelapan, di mana kita bisa bermain kartu dan bermain nasib untuk bisa menentukan hidup seseorang. Bahkan dia telah memberikan satu ramuan dalam botol misterius, dan ini adalah sebuah cairan kebangkitan. Jika kita terdesak, kita bisa hidup untuk yang kedua kalinya. Sergei. Ternyata Nikolai dan anak-anaknya telah dibawa ke Tasmania untuk bisa berburu singa supaya dia menjadi seorang legenda. Namun tiba-tiba saja Sergei yang sedang ngobrol dengan adiknya, dia telah dipergoki oleh seekor singa jantan. Dengan seketika Sergei langsung menundukkan senjata kepada singa tersebut. Namun dalam tatapan singa, dia telah membawa sebuah halusinasi yang sangat mendalam. Tiba-tiba saja Sergei langsung terdiam dan langsung diserang oleh singa tersebut.
Dmitri! Selang beberapa lama kemudian, Calypso yang sedang berjalan-jalan, dia telah melihat Sergei yang telah dibawa oleh singa tersebut. Namun ternyata sang singa menyelamatkan Sergei. Darahnya yang telah bercampur dengan Sergei, dia pun langsung menghilang. Karena situasinya sangat gawat, akhirnya Calypso langsung memberikan cairan ajaib kepada Sergei. Bring the power of the earth. Singkat cerita, 1 bulan telah berlalu, di mana sang ayah langsung memberikan sebuah petuah kepada anaknya bahwa dia adalah anak yang sangat lemah. Singa yang seharusnya ada di telapak kaki kita, kenapa terdiam ketika diserang oleh singa? Entah apa yang dipikirkan oleh Sergei sehingga sang ayah pun menjadi kecewa. Kemudian seketika Sergei yang melihat kepala singa yang ada di dinding, Sergei langsung marah kepada ayahnya. Should have killed you! Sergei, get back here! Singkat waktu, akhirnya Sergei kabur dari rumah, nebeng di kapal pengangkut barang menuju ke suatu tempat. Tiba di padang Rusia timur jauh, di mana Sergei mendengar ada beberapa segerombolan yang telah menuju ke tempatnya. Ternyata itu adalah gerombolan bison yang sedang berlari. Entah apa yang terjadi, Sergei belum sadar terhadap perubahan di dalam dirinya. Datang ke suatu tempat di mana ini adalah tempat peninggalan ibunya di masa lampau. Sergei yang sekarang sedang berburu, dia pun langsung bertindak. Sungguh mengerikan sekali. Sergei yang mempunyai sebuah indera yang sangat tajam, seperti layaknya sang raja hutan singa. Melihat dari kejauhan ada pembantaian semua hewan di tempat ini. Ternyata para bison yang kemarin melintas telah diburu oleh pemburu dan hanya diambil tanduknya saja dan ditinggalkan jasadnya begitu saja. Sergei yang melihat semua bison yang telah terkapar, akhirnya dia pun langsung marah besar membunuh para pemburu. Singkat cerita, kembali lagi kepada masa sekarang. Sergei yang baru saja tiba di rumah, dia kelelahan karena telah lolos dari penjara Rusia. Namun ketika tidurnya, dia telah mendengar beberapa para pemburu yang sedang memburu tanduk bison. Seketika Sergei langsung bergerak sebelum pemburu itu telah kabur. Dia telah menghalangi dari pintu depan untuk menghajar semua pemburu. Kemudian esok harinya Sergei langsung datang ke suatu tempat. Dia telah bertemu dengan seorang gadis yang diduga itu adalah Calypso. Dengan seketika Sergei langsung meminta kepada Calypso untuk ngobrol sebentar dan memperlihatkan beberapa kartu yang telah diberikan ke dalam sakunya beberapa tahun yang lalu, serta ramuan ajaib yang telah diberikan oleh Calypso. Ternyata Calypso yang sekarang sudah hidup di kota mengatakan dia adalah sebagai pengacara, sehingga Sergei langsung mengutarakan niatnya dia ingin bekerja sama dengan Calypso. Karena Sergei mempunyai daftar hitam para mafia dan pemburu untuk bisa diadili dalam negara ini. Kemudian ketika dibuka daftar tersebut, ternyata itu adalah daftar berbahaya, sehingga Calypso langsung memikirkannya. I'll think about it. Craven. Kemudian di waktu yang sama, kita akan diperlihatkan satu kelompok mafia bertemu dengan kelompok mafia yang lain untuk menjalin kerjasama.
Salah satu dari mereka dipimpin oleh Bos Rino, di mana Rino mengatakan kepada semua orang di dalam perjanjian ini Rino ingin menguasai semua wilayah. Kalau tidak, salah satu dari mereka akan dibunuh. Dengan seketika Rino langsung menunjukkan kekuatannya dan langsung ditembak mati oleh semua orang. Sungguh tanpa diduga, Rino yang telah membuka selang dari perutnya ternyata kulitnya sampai 10 kali lipat keras seperti kulit gajah. Mereka pun langsung terdiam dan memilih untuk mati atau bergabung. We have a winner. Di sisi lain, kita diperlihatkan kafe yang sangat meriah. Salah satu dari mereka sedang menyanyi. Diduga itu adalah Dimitri, adiknya Sergei yang sekarang sudah dewasa. Namun dia tidak menjadi seorang pemburu seperti ayahnya, karena dia adalah orang yang lemah dan hanya bisa menyanyi di dalam kafe saja. Nikolai yang bertemu dengan para mafia di tempat ini untuk menjalin kerjasama meluaskan semua wilayah. Nikolai yang bertemu dengan seseorang untuk menjalin sebuah kerjasama. Namun pertemuan ini adalah jebakan. Lalu tiba-tiba Get up. sungguh tanpa diduga, untung saja penyusup tersebut telah dihabisi oleh Nikolai. Kemudian Nikolai langsung mengatakan kepada anaknya Dimitri bahwa dia adalah anak haram yang tidak bisa melakukan apa-apa, lemah seperti keledai. Dia yang seharusnya melindungi ayahnya malah terdiam di bawah piano. Kembali ke negara Rusia, seorang pembunuh bayaran yang telah mengetahui keberadaan Sergei. Dia telah membunuh beberapa orang dengan menggunakan taring macan. Tiba-tiba saja seorang petugas kepolisian langsung datang menurunkan senjata. Dengan seketika pembunuh bayaran itu langsung membunuhnya tanpa menyentuh. Di sisi lain, Sergei yang baru saja tiba di atap apartemen menyusup ke sebuah kamar untuk bertemu dengan seseorang. Layaknya singa sedang memburu, dia pun mengendap-endap tanpa suara. Ternyata ini adalah hari pertemuan di mana ulang tahun adiknya, yaitu Dimitri. Jesus! Happy birthday, baby brother. Hampir 20 tahun di mana Sergei belum bertemu dengan adiknya. Tiba-tiba saja Sergei langsung bertemu dengan sang adik tercinta di hari ulang tahun yang sangat spesial, di mana Dimitri belum ada perubahan. Dia adalah anak yang lemah. Tiba-tiba saja di tengah-tengah obrolan, Dimitri langsung mengundang ayahnya untuk bertemu satu keluarga. Nikolai menyambut Sergei. What are you? On his big day. Por. Sungguh pertemuan yang sangat sakral di mana Nikolai telah bertemu dengan Sergei. Walaupun Sergei tidak mau bertemu dengan sang ayah karena dia masih seorang pemburu dan seorang mafia. Namun di hari ulang tahun adiknya, mereka bertiga telah bersulang untuk bisa menjadi sebuah keluarga. Singkat cerita, Dimitri yang sekarang sudah mabuk berat dibawa oleh Sergei ke kamarnya untuk beristirahat. Akhirnya mereka berdua telah tidur bersama di tempat ini. Selang beberapa lama kemudian, keesokan harinya, di mana Sergei yang baru saja tiba di apartemen dan akan bertemu lagi dengan Dimitri. Dia telah berjalan melewati bawah seperti layaknya orang biasa. Tiba-tiba saja ada hal yang mencengangkan. Dimitri telah diculik. Dimitri! It's bullet
Sungguh tanpa diduga, di mana Sergei berusaha untuk menyelamatkan Dimitri, dia telah gagal menjaga adiknya. Bertemu langsung dengan Calypso sebagai pengacara untuk bisa meminta bantuan siapakah dalang dari semua ini. Dengan begitu Calypso akan berusaha untuk menemukan Dimitri. We're gonna find him. Sergei. Singkat waktu setelah bertemu dengan Calypso, Sergei langsung bertemu dengan ayahnya untuk meminta keterangan kenapa Dimitri telah diculik. Nikolai langsung menjelaskan Dimitri adalah orang lemah yang tidak bisa melakukan apapun, sehingga dia menjadi target untuk menculik anaknya, di mana ini adalah sebuah keruntuhan dinasti mafia yang telah dibangun oleh sang ayah, dan ini semua adalah salah dirinya karena dia lemah. Despicable. Singkat cerita, kita akan terbang ke Turki Utara. Satu bangunan di atap tebing, ada seseorang yang telah menyusup. Dialah Sergei yang telah mengetahui keberadaan Dimitri. Mengendap-endap sebagai singa yang sedang memburu, dia pun akan menghajar semua orang. Diduga informasi yang sangat akurat Dimitri ada di tempat ini. Akhirnya Sergei langsung beraksi. Sungguh tanpa diduga, senjata berat RPG yang telah diledakkan di tempat tersebut, Sergei telah tertimbun. Salah satu dari pemburu langsung mengatakan kita telah menang, namun ternyata Sergei ada di belakang. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan bos Rino yang ternyata dialah yang telah menculik Dimitri, mengatakan kepada Dimitri bahwa dia sangat kesal kepada ayahnya. Dia adalah orang yang paling kejam, telah membuat sebuah kesalahan, sehingga Rino yang pernah menjadi anggotanya Nikolai, dia telah dicaci maki dan terbang ke London untuk bertemu dengan seorang dokter, memodifikasi dirinya untuk balas dendam dan sekarang menjadi monster. You're right. Di sisi lain, Sergei bersama Calypso yang akan datang ke base camp. Di tengah-tengah perjalanan ada seseorang yang menghadang. Sergei yang telah membawa Calypso ke tempat persembunyiannya, dia telah mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Karena dia telah meneruskan tentang penelitian ibunya, dan sampai sekarang Sergei masih bertanya-tanya kepada Calypso tentang beberapa tahun yang lalu menyelamatkan nyawanya ketika diterkam oleh singa. Dan dia terus saja bertanya apa isi dalam ramuan yang telah diminumkan ketika Sergei hampir sekarat. Kemudian meminta kepada Calypso apakah dia bisa membentuk ramuan tersebut. Dengan seketika itu adalah warisan keluarga yang tidak bisa diturunkan oleh siapapun. Dengan tanpa sadar, ternyata bos Rino bersama para konco-konconya dan pembunuh bayaran yang telah datang ke tempat ini untuk melakukan pemburuan, di mana Sergei harus mati di tempat ini. Membawa semua para konco-konconya dengan persenjataan yang sangat lengkap, mereka pun langsung memburu. He's already here. Seketika situasi pun menjadi kacau, di mana semua para pemburu langsung menyebar untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Sergei. Tanpa basa-basi, Sergei langsung hajar semua orang.
Mendengar beberapa tembakan, Bos Rino langsung memerintahkan kepada para anggotanya untuk menurunkan senjata di atas helikopter dan memburu Sergei secara mati-matian. Lalu tiba-tiba sangat disayangkan, Sergei yang sekarang sudah kewalahan diserang oleh laba-laba yang sangat banyak sekali. Ternyata itu adalah halusinasi yang dibuat oleh pembunuh bayaran. 3. So you're the legend. Situasi pun semakin terpojok. Sergei yang sekarang hampir tidak berdaya karena telah disuntik bius beberapa kali oleh pembunuh bayaran, sehingga otaknya sampai kebelenger. Dia tidak bisa melihat apa yang dilakukan oleh pembunuh bayaran. Hingga pada akhirnya Sergei semakin terpojok dan akan dibunuh. Kemudian meminta kepada semua anggota untuk pulang karena Sergei adalah miliknya. Lalu tiba-tiba 2. sungguh tanpa diduga, di mana Calypso langsung tepat waktu datang membawa ramuan keluarga untuk menghidupkan kembali Sergei. Kekuatan ajaib yang ada di dalam ramuan tersebut membuat Sergei langsung hidup kembali. It's over. Craven's dead. What a day. Bos Rino bersama para konco-konconya yang mengetahui bahwa Sergei telah mati, mereka semua telah pulang untuk bisa membawa kemenangan. Namun di ujung jalan, mereka semua melihat ada segerombolan, ternyata bison yang sedang melintas. Pertarungan yang sangat brutal. Untungnya di mana Sergei mengetahui kelemahan Bos Rino, dia yang sudah terkapar dan hampir mati. Tiba-tiba saja Dimitri dari belakang menodongkan senjata kepada Bos Rino. Seketika Sergei langsung menahannya bahwa Dimitri adalah bukan seorang pembunuh. Seketika Dimitri langsung luluh dengan kata-kata kakaknya karena Bos Rino sekarang hampir mati. Selang beberapa hari kemudian, kita akan melihat hutan Rusia Utara. Nikolai yang sekarang memburu sesuatu. Dia telah kedatangan tamu, yaitu Sergei. Mengatakan kepada Nikolai bahwa tugasnya telah selesai. Dimitri telah selamat, Rino telah mati. Sungguh tanpa diduga, Nikolai langsung mengatakan bahwa semuanya adalah ide dari Nikolai. Semua musuhnya sekarang sudah tidak ada. Mengucapkan terima kasih kepada Sergei karena telah membantu menyingkirkan salah satu bos mafia. Kemudian Sergei pun mengatakan di dunia ini karma pasti berlaku. Walaupun dirinya bisa membunuh ayahnya beberapa waktu yang lalu, tetapi dia tidak akan pernah melakukannya karena Nikolai adalah sang ayah Sergei. I could have come for you, but I didn't. You are my father. Never fear death. Singkat cerita, 1 tahun kemudian setelah kematian sang ayah,
di mana Dimitri masih saja bernyanyi di atas kafe. Salah satu dari mereka langsung datang menemui Dimitri, yaitu Sergei sang kakak, satu-satunya orang keluarga yang masih ada di tempat ini. Sergei mengatakan kepada Dimitri, jangan pernah putus asa untuk menjadi seseorang karena semua orang mempunyai potensi masing-masing. Tetapi Dimitri langsung menolak, dia pun menginginkan sesuatu yang lebih dari itu. Namun Dimitri yang mempunyai rasa iri kepada Sergei karena dia dihidupkan menjadi seorang yang lemah. Tetapi dia mengatakan tidak akan selamanya karena Dimitri sekarang sudah berubah. Dimitri. Sungguh tanpa diduga, Sergei langsung tercengung di mana Dimitri bisa mewujudkan dirinya sebagai Sergei. Bahkan bukan Sergei saja, dia bisa merupai semua orang yang ada di dunia ini. Mengatakan bahwa Dimitri telah bertemu dengan seorang ilmuwan, di mana itu adalah gurunya Bos Rino. Disinilah Dimitri akan memulai karirnya menjadi seorang mafia yang paling ditakuti di seluruh negeri. Go home, Craven. Singkat waktu, keluarga pun menjadi hancur, di mana Sergei langsung mendapatkan sebuah surat dari sang ayah. Sebelum dia meninggal, ternyata dia telah menuliskan surat kepada Sergei, di mana dalam surat tersebut mengatakan bahwa sang ayah Nikolai adalah Sergei. And I am you. Ya, sayang sekali filmnya telah berakhir. Bagi teman-teman semuanya yang belum mengerti, ternyata sang ayah yang bernama Nikolai telah menuliskan surat kepada Sergei. Dalam pesan tersembunyi, ternyata sang ayah Nikolai mempunyai niat yang baik untuk bisa menggenggam para mafia supaya tidak keluar batas. Dan secara runtut bahwa tugas Nikolai dan ayahnya itu adalah sama, membantai para mafia. Namun belum sempat tersampaikan. Kabar buruknya adalah bagaimanakah sang adik yang bernama Dimitri yang sekarang sudah keblinger? Apakah dia akan menjadi seseorang yang sangat jahat? Yang jelas kita akan saksikan di Craven sesi 2. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.